Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Agung Nugroho dengan NIM 2121111060. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah. Dalalah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab berbentuk masdar yang berarti menunjuk atau penunjukan. Secara istilah, penunjukan suatu lafaz, nas atau teks pengertian yang mudah dipahami sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh nas atau teks tersebut. Dalalah tersebut ada dua macam, yaitu dalalah lafaziyah. Dalalah lafaziyah yaitu dalalah yang secara jelas lafaznya. Yang kedua adalah dalalah ghairu lafaziyah, yaitu dalalah yang tidak jelas oleh lafaznya. Yang pertama terdapat dalalah lafaziyah yaitu zahir, lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Contohnya yaitu wa'alallahu bai wa haroma riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walau pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya tentang tidak samanya jual beli, yang membantahkan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zahir di sini adalah diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan mengenaskannya. Yang kedua yaitu nas. Nas adalah lafaz yang menunjukkan hukum yang jelas dan merupakan makna dari teks dalalah. Nas mempunyai kemungkinan ditaksis dan ditakwil maupun dinas. Contohnya sama seperti tadi, yaitu wa'ahalallahu bai wa aroma riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Zahirnya halalnya jual beli dan haramnya riba, dan haramnya riba. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Naskannya itu adalah dinasnya itu adalah bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Jadi nasnya adalah jual beli dan riba itu tidak sama. Yang membantah perkataan Yahudi yaitu jalika bi anahum qalu innama bai'a mislu riba, yaitu mereka berkata sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Itu yang dibantahkan oleh nas tersebut. Setelah itu mufasar adalah dalalah yang hukumnya tegas. Penunjukan itu tidak mungkin ditakwil atau ditaksis, tapi dapat dinaskan ketika masa Rasulullah SAW. Contohnya adalah Rabbiyatu wajati dhalidu kulla waridin min mihmami kata jadat. Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina maka berhak dari tiap-tiap orang dari keduanya 1000 kali dera. Surat An-Nur ayat 2. Di sini diartikan adalah mufasarnya wajib mengamalkan sesuai dengan lafaznya. Yang keempat adalah muhkam. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas atau jelas serta
qad dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis maupun dinaskan. Muhkam memasuki posisi tertinggi dalam kekuasaan di antara derajat penjelasan lafaz. Contoh, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Surat Muhammad ayat 19. Nah, misal lain, keharaman menikahi istri Rasulullah. Yang kedua adalah dalalah ghairu lafaziyah, yaitu dalalah yang secara tidak jelas lafaznya. Pertama adalah kafi. Kafi adalah lafaz dari segi menunjukkan kepada makna ada namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna pada khusus tertentu. Contohnya, wasariqu wasariqatu faqdu aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan mencuri, potonglah tangan mereka. Ayat surat Al-Maidah ayat 38. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Jadi di sini tidak jelas karena ya bagaimana dengan pencopet dan penjamret. Karena kan kalau pencuri itu dilakukan secara yang punya itu tidak mengetahuinya. Jadi pemilik itu tidak mengetahui kalau barangnya itu dicuri. Bagaimana dengan pencopet dan penjamret? Kan penjamret dan pencopet itu pemiliknya itu mengetahui bahwa barangnya itu diambil oleh orang lain. Yang kedua adalah muhyil. Muhyil lafaz yang dari menunjukkan makna terdapat ketidakjelasan sebagai munculnya beberapa pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Contohnya, waludolaqatu yatarobana bi'an sihina salasataku. Wanita yang ditolak kehendaknya menahan diri atau menunggu 3 kali kurung. Surat Al-Baqarah ayat 228. Menurut ulama Hanifiyah, kuru diartikan masa haid. Menurut ulama Syafi'iyah, kuru diartikan masa suci. Jadi terdapat dua perbedaan antara ulama. Yang ketiga adalah mujmal. Mujmal adalah lafaz yang mengandung makna secara global di mana maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan sendiri. Kejelasannya tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah wa aqimu sholata wa atu roha, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Sholat itu di Al-Quran tidak ada dijelaskannya tentang sholat dan zakat, tata cara sholat dan tata cara zakat. Maka dari mujmal itu adalah kita harus melihat dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad bagaimana cara kita untuk sholat dan berzakat. Yang terakhir adalah mutasyabih, yaitu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada dalil yang menjelaskannya, yaitu surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Yang kedua adalah Yasin. Yang ketiga adalah Al-A'raf, yaitu A, Mim dan Shad. Jadi di situ tidak ada arti yang menunjukkan artinya. Di Al-Quran tidak ada arti yang jelas. Di sunnah dan hadis itu tidak ada kejelasannya. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.